selamat datang di IG Live GWP bersama pemenang TWS. Ini Felisnya udah ada, sebentar ya. Halo Kak. Selamat ya udah jadi pemenang TWS. Makasih. Kedengaran nggak suaraku? Jernih. Mau menyapa rombonganmu dulu atau Rombongan rombongan penggembira? tim sorak. Kalian kayaknya akrab banget ya pas mentoring ya. Sangat solid kayaknya Iya sahabatan. sih. Kebetulan juga anak-anaknya semua seru banget. Oke, kita mulai ya. Masuk semua. Udah. Hai semuanya, selamat datang di IG Live bersama pemenang TWS, Felis Linanda, penulis boyband, yang karyanya akan segera terbit. Udah sampai mana Felis proses mengeditnya? Sampai sekarang sih masih belum ini ya, belum ada catatan editing, cuman udah dibilang untuk layout sama cover. Mungkin menyusul kali. Nanti akan diterbitkan oleh Grasindo. Cool. Terus gimana pengalaman kamu nulis boyband? Ini agak panjang sih ya Kak, cuman mungkin aku singkat aja. Jadi pertama aku nulis boyband ini sebenarnya tahun 2017 dan itu pas selesai expert kelasnya GWP 3. Nah pas itu lagi di bandara gitu, lagi main HP, itu kayak apa ya, ketemu akun-akun artis favorit aku gitu kan, dan dia kan dari Taiwan. Ya udah aku ngecek lagi, tiba-tiba kangen banget gitu sama grup bandnya gitu, dan kepikiran aja buat nulis, dan pas di pesawat itu nulis ala fanfic gitu. Dan pas setelah udah pulang ke rumah, ketik-ketik lagi, ternyata ini agak stuck gitu kan, stuck di pertengahan sampai sekitar halaman 25 halaman lah gitu. Dan habis itu nggak ada keinginan buat ngelanjut lagi karena emang nggak tahu dan hanya nulis suka-suka aja gitu kan. Terus pas itu memang udah ada keinginan buat GWP 4 ya, atau GWP 2020 ini. Lalu aku udah nyiapin naskah, tapi kenapa tahun 2019 ini info GWP ini belum ada gitu kan? Ditunggu lagi sampai 2020 juga nggak ada. Dan ya udah, naskah yang harusnya untuk GWP ini aku ikutkan ke event lomba lain. Dan setelah udah sekitar 20 bab aku post ke event lain, TWS dibuka. Pas itu mikir, ya udahlah, apa aku lewatin aja ini kan GWP 4, soalnya kan GWP 1 sampai 3 aku ikut semua Kak. Jadi kayak sayang banget kalau aku nggak ikut. Kemudian nyari-nyari lagi di draft naskah gitu, mau naskah apa kan, mikir-mikir kayaknya nggak ada yang cocok. Akhirnya pakai cara apa sih namanya, cara konyol, cap cip cup yang mana bakal menang TWS GWP 4. Jatuhnya ke boyband gitu kan. Nggak mungkin ya. nggak mungkin kan. Terus ya udah aku merem asal-asal, jatuhnya boyband lagi itu. Wow. Ada pakai unsur musik ya. Iya. Dan bahkan akhirnya ya udahlah, aku lanjut aja. Dan pas lanjut sampai 80 halaman, aku mikir kok kayaknya melenceng jauh gitu. Dan akhirnya aku bikin sinopsisnya aku kasih ke penulis senior untuk dibantai gitu kan. Aku bantai sesadis-sadisnya Kak, aku butuh itu soalnya kan. Dan benar, akhirnya dikirimkan VN lewat WA itu selama 9 menit diocehin Kak. Jadi akhirnya 80 halaman itu blok, delete, tulis lagi dari awal. Dan itu ya ampun, 80 halaman di delete. Iya. Dan itu posisi sudah tanggal 14 Juli. 14 Juli ya. 14 Juli. Ini kok aku jadi tegang ya dengar ceritamu, padahal udah tahu kamu menang. Udah 14 Juli itu, habis itu selama 3 hari, 15 sampai 16 hari, tanggal 16
aku riset sama orang Taiwan juga. Aku minta teman aku yang pernah di Taiwan untuk kenalin seseorang yang bisa aku wawancara gitu. Walaupun itu pakai bahasa Inggris yang super berantakan gitu. Karena kalau pakai Mandarin aku juga nggak terlalu paham gitu kan. Dan akhirnya udah riset-riset. Lalu satu hari khusus tanggal 17 aku nanyain salah satu penulis senior yang paham untuk cara menulis nama-nama Mandarin, cara-cara membuat bahasa Mandarin gitu kan. Dan akhirnya ya udah aku lanjut dan aku sempat nyerah pada tanggal 28 Juli di halaman di 35 halaman. Aku pikir udahlah kalau ini sampai 31 Juli batasnya nggak akan dikejar. Lalu ternyata kan diperpanjang sampai 17 Agustus. Nah di situ aku mikir lagi ikut nggak kan? Teman-teman aku udah ikut hajar kan? Nah, aku masih bengong sampai tanggal 2 Agustus. Aku masih bengong di situ. Lalu aku gambling. Aku post posternya boyband dan girlband yang mau aku jadi inspirasi itu. Aku gamblingnya gini, sampai 5 orang dari personel itu ngesin, aku lanjut. Dan ternyata disin sama 7 orang. 7 personelnya. Wow, 7-7-nya. Iya. Dan salah satu yang bener-bener yang aku jadi bias, yang aku suka banget itu dia nge-DM semangat. Dan ya udah 2 minggu itu kelar. Kamu pingsan nggak pas dia DM semangat itu? Sorry, gimana Kak? Kamu pingsan nggak pas dapet DM dia? Hampir Kak, Pingsan. hampir mau rebahan. Oke, kalau tips kamu saat stuck tuh gimana? Karena kan sempet stuck katanya ya, nulis boyband ini. Kalau stuck, aku biasanya pasti berhenti dulu. Nggak berani untuk lanjut. Karena kalau ketika stuck kita paksain, itu pasti jauh, melenceng jauh dan nggak bakal bisa ngelanjut. Dan biasa aku dengerin musik. Ceritanya gitu ya? Iya, biasa dengerin musik dan kemudian nonton film. Gitu aja. Biasa pasti ide-idenya bakal ada. Udah lagi. Jadi rehat dulu, ngumpulin ide, baru lanjut lagi ya. Jadi berhubung udah lumayan banyak nih penggemarmu yang bergabung, bisa kamu ceritakan boyband itu tentang apa dan 3 alasan kenapa orang harus banget baca novel istimewa ini. Oke. Boyband ini sebenarnya ceritanya lebih ke arah manajernya yang punya ambisi untuk membuat sebuah boyband yang tidak hanya bisa bernyanyi, tapi juga berkualitas dan bertalenta. Dan di sini lebih diceritakan perjuangan bagaimana manajernya harus melawan segala skandal yang terjadi, bahkan sebelum debut. Dan bagaimana juga menyatukan 5 watak orang yang berbeda dalam satu grup. Jadi benar-benar novel ini ada kekompakannya ada, terus triknya juga ada, tipsnya juga ada, jadi komplit lah. Terus pada saat kamu mengembangkan karakternya, itu kan kamu riset ya, ada kesulitan nggak pas risetnya itu? Untuk pengembangan karakter pasti kesulitan, apalagi ini posisi mereka juga grup band dari luar ya. Tapi aku kembali lagi untuk mengecek mereka, bahkan sampai kadang tengah malam gitu hanya mengecek profil mereka, Weibo mereka, keseharian mereka, dan akhirnya semua satu aku catat bagaimana sih, dan kemudian juga meminta bantuan beberapa orang yang mungkin masih menyimpan video konser mereka, karena mereka kan grup band yang lama ya, dan di situ bisa terlihat banget bagaimana sifat dan karakter mereka. Dan kebetulan di tahun 2006 kalau nggak salah, aku sempat jadi panitia mereka ketika mereka konser ke Indonesia, dan aku bisa ngeliat bagaimana sifat-sifat mereka beberapa gitu. Hampir semuanya sih ngelawak sih sebenarnya. Lucu ya. Berarti kamu udah buat profiling yang cukup lengkap ya untuk setiap personil boyband ini. Iya. Ada tokoh favorit kamu mungkin? Jadi kalau aku jawab ini pasukan pasti tahu semua. Tokoh favoritku Semi, biasku Semwang. Kenapa kamu suka sama dia? Baik Kak. Mungkin karena pernah ketemu ya, orangnya baik banget dan ngelawak kayak yang nggak
kamu fans aku tuh cuman aku seorang idola, mesti jaga jarak. Enggak, tapi bukan hanya dia sih, lima-limanya semua oke. Cuman yang nggak tahu kenapa mata aku nggak bisa. Iya. Berarti di rumahmu banyak nih poster Sam Wang ini. Sam Wang ya? Iya, ada di kamar sih tapi dan di depan meja meja tulis. Jadi kalau mau ketik-ketik, liatin aja dia gitu. Kayak dapat ini langsung ya, dapat inspirasi langsung. Iya, betul. Terus pas mentoring kemarin, bisa diceritakan nggak pengalaman mentoringnya apa saja yang menurutmu berkesan dan siapa mentor favorit kamu kalau ada? Kalau kalau mentor sih semuanya favorit lah karena mereka ini ya masing-masing membawa tema yang berbeda, masing-masing menjelaskan dengan sangat baik dan mengerti. Dan selama sesi mentoring itu kelas pertama Kak Mega ya kemarin kalau nggak salah membahas karakter, aku yang langsung, aku ada satu karakter yang kurang, aku ada karakter yang kurang pokoknya gitu kan. Dan kemudian kelas plot, kelas setting, dan itu selama mentoring kepala aku itu muter, wah sepertinya memang ada yang bolong, wah sepertinya memang ada yang kurang lengkap gitu. Jadi makanya selama mentoring itu semua aku sediain catatan sampai sampai bertumpuk-tumpuk gitu. Dan semua itu kuterapkan lagi ke naskah yang sudah kuketik, walaupun saat itu memang belum disuruh revisi, tapi aku pengen gitu loh, pengen ngelengkapinnya. Jadi kalau untuk mentor favorit, semua favorit. Semuanya favorit ya. Kamu memang termasuk paling rajin nyatet ya, salah satu yang paling rajin nyatet. Iya. Aku sempat lihat catatannya, wow. Dan yang aku salut tuh kamu semangat banget ikut GWP 1, GWP 2, GWP 3. Itu tuh benar-benar pantang menyerah banget gitu. Itu Iya. inspirasi yang menurutku inspirasi yang luar biasa buatku pribadi dan aku yakin pasti penulis juga banyak yang kagum gitu. Yang mau kamu kayak bisa kamu ceritain nggak dari mana kamu bisa punya semangat yang sedemikian luar biasa gitu. Kalian jadi Kalau ini semang nih apa sih motivasi buat penulis yang sekarang lagi pengen delete tulisannya. oh, kalau itu apa ya? Sebenarnya butuh niat dan usaha. Kalau niat dan usaha aja nggak ada, itu naskah nggak akan kelar. Kalau ada yang lanjut berarti hantu yang lanjutin gitu kan. Dan kalau ini kan gabung di salah satu grup kepenulisan, itu di situ semuanya Hmm. saling support, saling mendukung, dan kalau ada info lomba apa tuh pasti semua ikut. Satu grup itu kebanyakan pasti ikut dan kita tuh terpacu. Dan banyak juga penulis senior yang tiba-tiba ngabarin, buku aku nih udah terbit nih, buku aku laris sekian nih. Jadi tuh kayak memotivasi sendiri. Kapan sih aku bisa mengetik kata-kata itu di grup gitu? Kapan sih aku bisa ngatain, buku aku udah mau terbit nih, buku aku nanti beli ya di toko buku. Jadi terpacu. Jadi saya niat dan usaha itu penting sih. Kalau nggak ada niat dan usaha, Hmm. udah. Pas lagi pengen nyerah gitu biasanya kamu ngapain? Pas pengen nyerah sih aku ini ya, kebanyakan lebih ke nonton film gitu dan curhat ke salah satu teman gitu. Gimana sih supaya aku semangat lagi kayak dulu. Jadi aku ini tipe orangnya kayak gini kak. Misalnya ketika aku lagi semangat nulis, itu nggak boleh berhenti. Kalau berhenti itu bisa vakumnya lama banget. Dan aku ngalamin kejadian itu Hmm. tahun 2012. Dan 2012 aku santai banget, rebahan, dan itu vakum sampai 3 tahun. Jadi benar-benar nggak boleh putus. Dan aku biasanya memang ada satu orang khusus aku curhat ke dia dan untuk apa yang memotivasi aku supaya semangat lagi untuk terus menulis, terus berkarya gitu. Kalau total yang udah kamu tulis tuh ada berapa? Total novel. Untuk novel solo ada 5, tapi itu semua ini sih SP, self pub, dan kemudian ada satu antologi sempat terbit di Gramedia Writing Project juga tahun 2012. Dan ya yang Hmm. terbaru ini. Boyband ini ya. Iya, Berarti totalnya ada 7 ya. Udah iya, 7 ya. iya. Hmm. Kalau tips kamu untuk penulis pemula apa aja? Tips aku tetap menulis. Kemudian kalau
kalian pengen banget nerbitin buku di Mayor, misalnya kalian pilihnya GPU nih atau Grasindo nih, nah kalian harus beli buku mereka, baca seperti apa sih yang mereka cari, seperti apa yang mereka inginkan gitu. Dan di situ kamu pasti bisa kepikiran gitu untuk, oh ternyata yang dicari gayanya seperti ini, oh ternyata yang seperti ini yang lagi in gitu. Dan ketika kamu menulis itu jangan pikirkan apapun, tulis aja sesukanya sampai tamat. Nanti carilah seseorang yang bisa memberikan masukan atau pembantaian naskah gitulah ya untuk membantai naskah kamu secara jujur. Jadi bukan hanya bagus, oke, enggak, tapi benar-benar ketika tulis ini aja deh, konsentrasi, fokuskan ke memang ke penerbit yang kamu mau gitu. Dan kalau udah fokus kayak gitu, pasti semuanya akan oke. Dan bikin outline atau draft kalau misalnya bingung untuk buka bab pertama atau nanti endingnya gimana, buka aja draft secara kasar. Kalau kayak cara aku itu biasanya kayak misalnya bab strip ke bawah, toko A ketemu toko B, terus stripnya toko C nanti jadi penghalang toko A dan B. Jadi benar-benar dikasih ya. Nanti setelah urut semua outline-nya, tinggal dipecah-pecahin aja. Karena udah ada outline yang cukup detail, jadi bisa langsung ditulis ya. Iya, betul. Kayaknya kamu bisa jadi mentor nih, Halis. Keren banget penjelasannya. Iya, beneran. Aku jadi tapi pengen belajar jadi nulis sama kamu. Tapi banyak yang kalau jadi mentor galak. Gimana dong? Galak. Ini kalau ada yang mau nanya sama Felis, silakan ditulis ya di kolom chat. Kalau yang pantang menyerah tadi udah dijawab ya. Terus tadi kamu sempat bilang kamu sempat baca karya-karya di penerbit utama kan untuk tahu seperti apa yang mereka terbitkan. Ada novel yang terakhir kamu baca? Novel terakhir yang aku baca justru yang udah terbit lama, Resign. Resign. Oh, itu hits ya. Hits banget novelnya. Makanya agak nyesel sih bacanya telat. Nggak apa-apa, soalnya masih hype juga, masih diobrolin orang juga ya novel itu. Kayaknya sampai cetak ulang berapa kali gitu. Resign ada cungprat itu kan? Iya, sampai pre-ordernya aja udah wow banget. Semoga nanti novelmu juga bisa gitu ya. Amin. Amin. Terus kamu ada ritual khusus nggak buat nulis? Ritual maksudku bukan nyalain dupa ya, tapi apa? Apakah kamu bersujud dulu di depan poster Sam atau ada nggak ritual khusus buat nulis? Sudah dibuka sama kakak. Kamu lemparin bunga ke posternya gitu. Oh ya, terus dicium-ciumin kak. Enggak, bercanda. Jadi nggak ada ritual khusus ya? Harus persiapan apa dulu, nyiapin snack dari... Betul. Seperti katanya Desi Miladiana, ritual dengan kopi di depan gambar Victor. Victor. Wow, udah sampai ada muknya. Gitu. Menurut kamu, kan penulis ada banyak macamnya ya. Ada penulis yang nulis karena ingin terkenal, ada yang karena ingin kaya, ada yang karena punya misi khusus, misalnya ingin menyampaikan pesan tertentu gitu. Kalau Felis sendiri termasuk penulis yang kategori yang mana dari itu? Kalau untuk kategori ya, aku nggak tahu ini masuk kategori ketiga atau enggak, tapi setiap aku nulis, aku tuh pengen kayak ketika naskahku dibaca itu orang bakal ingat terus. Jadi nggak kalau udah baca-baca habis, udah tutup selesai, besoknya apa ya ceritanya? Kisah apa sih yang dibawa? Aku nggak mau gitu. Jadi aku tuh pengen yang orang yang setiap lihat covernya aja udah tahu, oh ini ceritanya begini-begini, dan pesan yang disampaikan di dalam buku ini bagus banget. Contohnya misalnya kayak boyband ini untuk kayak apa ya? Gimana cara kita meraih impian? Impian itu nggak hanya untuk di mulut, tapi untuk dijadiin nyata. Jadi aku pengen yang seperti itu gitu.
Kalau untuk terkenal dan apa sih yang kaya itu kayaknya cuma bonus deh. Hmm. Oke. Terus ada yang nanya nih, kapan waktu yang baik untuk menulis? Terus juga ada pertanyaan dari Bu Emily, boyband itu beneran ada katanya gitu. Oke. Pertanyaan pertama tadi waktu untuk menulis. Kalau aku nggak nyediain waktu sih. Kalau memang lagi semangat pengen nulis ya selalu nulis gitu. Sampai ke tempat kerja pun aku bawa laptop. Jadi kalau lagi sepi, lagi nggak ada ngapa-ngapain, aku ketik terus. Bahkan kadang sampai di perjalanan pulang di mobil tetap aja ketik-ketik terus. Seperti yang aku bilang tadi, ketika lagi semangat aku nggak boleh diputus semangatnya. Kalau udah putus udah buyar semua. Bisa lama Dan ya mm-mm. vakumnya. Hmm. Dan pertanyaan kedua, grup band ini ada. Dan namanya 183 Club. Maaf ya, saya kurang paham tentang grup band. Grup band lama juga, Kak. Tapi bisa terasa kok apa namanya passionnya gitu terhadap grup band ini. Berarti kamu nggak punya jadwal nulis khusus ya? Nggak ada. Bahkan Oh. pernah kayak misalnya lagi tidur nih, pernah aku lagi tidur, tiba-tiba tuh kayak ada ide ke bawah mimpi atau apa aku juga nggak tahu. Dan itu aku langsung bangun buka laptop ngetik. Dan pasti pagi, aku ingat banget. Cuma aku lupa tanggal berapa. Ada satu hari kayak gitu. Kayak ide-ide begitu membludak ya, Iya, sampai harus ditulisin saat itu juga gitu. betul. Terus sebentar ya, masih ada 297 pertanyaan lagi di daftarku. Tadi. Bisa 3 jam kita, Kak. Seberapa jauh menurut kamu kegemaran membaca itu mempengaruhi tulisan kamu? Uh, benar-benar aku ngerasain ya, waktu sebelum nulis boyband ini, ngebacanya seperti novel-novel terjemahan, Harley Quinn, dan makanya ketika ngelanjutin ini, naskah yang sudah 25 halaman itu gaya populer. Tiba-tiba halaman 26 sampai 80 terjemahan. Makanya di situ aku bingung sendiri dan mulai tahu ternyata apa yang aku baca itu bisa mempengaruhi gaya tulisan aku. Hmm. Sempat agak ke sempat agak frozen tadi layarnya, tapi kedengeran kok. Terus ada yang nanya, kedengeran kan ya? Suaramu hilang. Suaramu juga hilang. Kita tunggu ya. Siapa tahu habis ini suaranya ada lagi. Kita tunggu ya teman-teman, mungkin koneksinya agak terganggu. Sementara itu kalau bagi kalian yang belum baca boyband, silakan langsung
eh, lihat naskahnya. Sebentar ya, belum muncul lagi Felisnya. Yeay! Kita doakan bersama, semoga suaranya Ya ada. Kak, Halo? halo. Yeay! Sudah ada? Ya udah, Sorry. nggak apa-apa. Ada yang nanya nih, cara fokus nulis, misalkan kita lagi nulis 3, 4, 5 naskah pada saat bersamaan. Caranya fokus ke satu naskah dulu gimana? Seperti yang aku bilang tadi, seenggaknya mendingan bikin outline aja untuk supaya bisa fokus. Karena kalau misalnya kita ngerjain beberapa naskah, pasti fokusnya itu terpecah-pecah belah. Bahkan kadang ada yang mungkin ketukar gitu. Jadi saran aku bikin outline aja. Outline kasar dulu aja nggak apa-apa. Tapi menurut kamu bisa ya kita nulis beberapa naskah pada saat bersamaan tuh bisa? Untuk aku pribadi bisa. Hmm, nggak kepecah gitu konsentrasinya. Hmm, Enggak, karena aku udah ada outline-nya khusus. Jadi Oh, udah misalnya ada lagi outline pengen khusus. ini, buka outline yang ini. Start yang ini, buka lagi yang satu. Gitu. Dan pas Hebat banget tuh. TWS ini kan, TWS ini aku lagi ngerjain dua-duanya juga eventnya lolos. Jadi satunya populer, satu terjemahan. Ya gimana nggak? Itu kalau nggak ada. Hmm, oke. Nggak terasa waktu kita hampir habis. Kamu bisa bacain nggak cuplikan boyband dan mungkin pesan-pesan kamu buat eh, 3 ribuan penggemarmu yang udah hadir di sini. 3 ribuan. Nih 4.500 viewers nih kayaknya. Semoga koneksinya nggak hilang ya. Hilang, suaramu hilang. Iya. Kita coba lagi ya. Mungkin apa namanya habis ini bisa kedengeran. Belum selesai ya teman-teman. Ini masih nunggu Felis koneksinya lancar biar dia bisa bacain lagi uh, ceritanya. Halo? Halo, udah dengar? Iya, Sorry Kak, soalnya emang wifi-nya lagi lost. Jadi pakai iya kuota. nggak apa-apa. Sebelum kita terputus, ayo cepat bacakan, bacakan cuplikannya. Oke. Salah satunya ya, di salah satu part, mohon kebijakannya Centong Shi. Jordan memiliki kualitas suara yang sangat stabil. Dia akademia pertama pilihan juri untuk lolos. Apa jadinya Sunrise Boys tanpa dia? Ertai menatap Tufei dengan marah. Apa kau tidak mengerti? Peraturanku bersifat tetap dan tidak pernah berubah. Sekali tetap salah. Bahkan manajer sekelas Xie Qingli juga bisa kukeluarkan. Berarti Anda juga harus memecatku. Tufei, orang yang saya ingin untuk tidak pernah membuat kesalahan itu adalah kau. Saya masih merundingkan masalah kau dan Hong Qingli dengan pihak Dewan Manajemen. Kehilangan salah satu dari kalian pasti akan menjadi pukulan terberat. Tufei terkejut mendengar penjelasan direktur. Anda tidak bisa memecat Hong Qingli. Bagaimanapun, dia berhasil membuat saya menjadi grup pilihan. Bahkan itu Chen Tongshi. Dari tadi kau terus memohon untuk tidak memecat Jordan dan Hong Qingli. Kau tahu itu tidak mungkin. Kalau begitu, aku akan menukar mereka denganku. Kau jangan gila, Tufei. Kau mau meninggalkan Sunrise Boys. Tanpa aku, Sunrise Boys bisa tetap berjalan. Tanpa Jordan, aku yakin grup mereka akan berakhir. Sementara Shiny Girls tidak mungkin bisa kehilangan Hong Qingli. Jadi salah satu cuplikan itu, jadi salah satu cuplikan itu
terjadi sama salah satu personelnya, tapi nggak usah aku sebutkan aja ya. Memang terjadi nyata, cuman endingnya itu, twistnya itu aku putar balikin. Jadi misalnya kayak di kehidupan nyatanya dia dikeluarkan, tapi di naskah ini aku buat dia dipertahankan, seperti itu. Ada pesan untuk penggemarmu? Bukan penggemar sih Kak, aku juga masih belajar. Pembaca aja, pembaca. Iya, membaca. Yang pasti kalian harus terus menulis, jangan pernah menyerah. Kalaupun ditolak, itu bukan awal kehancuran. Dan kalau sampai suatu hari kalian berhasil dan menang, itu juga bukan akhir perjalanan kalian. Justru itu awalnya untuk jalan kesuksesan kalian. Dan yang pasti percaya aja, karena suatu hari naskah kita akan ke rumahnya. Itu aja. Tanamkan ke otak kita kata-kata itu. Suara saya hilang. Makasih banyak ya Felix udah sharing di Sabtu sore ini. All the best untuk semua karyamu dan semoga boyband juga bisa menggebrak dunia buku di Indonesia. Sukses selalu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga semua yang udah gabung. Sorry kalau ya, nggak bisa jawab semuanya. semua. Dan jangan lupa masih ada 2 IG live lagi bersama pemenang TWS dan editor GWP, Yohana dan Kak Winnie. Jadi tetap pantengin terus acara-acara di GWP. Bye. Bye, dah Felis.